Malam itu, 3 sahabat, Rino, Agus, dan Dewi, berdiri di depan gua keramat yang telah lama ditinggalkan orang. Suasana sekitar sangat sunyi, hanya terdengar gemerisik daun dan desiran angin malam yang seolah memberi peringatan. Gua ini terletak di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Konon, tempat ini menyimpan rahasia besar yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Jadi, ini guanya? Tanya Dewi, suaranya sedikit gemetar meski berusaha terlihat tenang. Rino menatap gua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Iya, ini gua yang sering dibicarakan orang-orang. Tempatnya memang menakutkan, tapi ada banyak cerita tentang harta yang tersembunyi di dalamnya. Agus tersenyum lebar, mengangkat ranselnya. Harta? Kalau ada harta, kenapa kita nggak cari saja? Tak perlu takut, yang penting kita berani. Dewi melirik Agus dengan tatapan cemas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka sudah jauh datang, melewati jalan setapak yang penuh rintangan dan semak belukar. Kini, mereka berdiri di depan gua yang gelap, seakan menunggu mereka masuk untuk menemukan sesuatu yang tak terduga. Rino melangkah maju, memimpin. Ayo, jangan takut. Ini kesempatan kita. Mereka bertiga memasuki gua dengan perlahan. Di dalam, udara terasa dingin dan lembab, sementara gelap pekat menyelimuti setiap sudut. Mereka membawa senter, cahaya yang memancar dari ujung sinar memecah keheningan. Semakin dalam mereka masuk, semakin terasa aura angker yang menyelimuti tempat ini. Mau lanjut? Tanya Dewi, menahan langkahnya. Rino hanya mengangguk, matanya bersinar penuh tekad. Aku rasa kita sudah terlalu jauh. Jangan khawatir, ini hanya gua biasa. Namun, semakin mereka berjalan, semakin aneh rasanya. Di beberapa bagian gua, terdapat ukiran-ukiran yang tak mereka pahami, bentuknya aneh dan tidak beraturan. Ada sesuatu yang terasa ganjil, seakan ada kekuatan yang memanggil mereka untuk semakin jauh masuk. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan besar di dalam gua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah patung kecil. Patung itu tampak kuno, dengan bentuk yang tidak biasa. Patung itu hanya berupa wajah manusia, tetapi hidungnya sangat besar, mencolok, seakan menjadi pusat perhatian. Patung ini aneh banget, kata Dewi, matanya menyipit, memeriksa patung itu. Agus mendekat dengan rasa penasaran. Kenapa hidungnya bisa sebesar itu? Seperti ada yang ingin ditekankan, ya? Rino memandang patung itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mungkin ini hanya patung biasa, tapi kenapa sepertinya patung ini ada di tempat yang sangat rahasia? Dewi menggigit bibir bawahnya. Jangan-jangan ini semacam jebakan. Aku nggak suka suasana di sini. Namun, rasa penasaran lebih besar dari ketakutannya. Rino, tanpa banyak berpikir, memutuskan untuk menyentuh patung itu. Tangannya yang gemetar menyentuh bagian hidung patung yang tampak kasar dan dingin. Seketika itu juga, ada getaran halus yang menyelimuti tubuhnya. Rino menarik napas panjang, merasakan perubahan di sekitarnya. Kalian, bau nggak? Tanya Rino, suaranya terdengar agak terkejut. Agus dan Dewi saling memandang, kebingungan. Bau apa? Jawab Dewi, merasakan kecanggungan di udara. Rino menghela napas. Seperti bau emas, uang, dan harta. Ini aneh, tapi aku bisa mencium semuanya. Dari sini, seolah-olah aku bisa tahu ada harta di mana-mana. Agus tampak bingung, tetapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Kamu yakin? Ini tidak masuk akal. Rino mengangguk pelan. Coba kalian rasakan, sepertinya bau itu datang dari berbagai arah. Dewi masih tidak yakin. Apa kita harus ikut-ikutan? Bukannya kita harus berhati-hati? Tapi Rino sudah terlanjur merasakan tarikan aneh dari dalam dirinya. Ia mulai berjalan dengan penuh keyakinan, mengikuti aroma yang semakin kuat. Agus dan Dewi terpaksa mengikutinya. Mereka semakin jauh masuk ke dalam gua, dan bau itu semakin pekat, seperti mengundang mereka untuk mengikuti jejak yang tak terlihat. Beberapa saat kemudian,
mereka menemukan tumpukan emas dan perhiasan yang terkubur di sudut gua. Koin-koin emas, berlian, dan permata-permata langka tersebar di sekitar mereka. Semua itu tampak begitu nyata, begitu berkilau, seperti sesuatu yang sangat berharga. "Lihat ini," seru Agus, matanya berbinar-binar. Rino dan Dewi hanya terdiam. Mereka seperti terhipnotis oleh pemandangan itu. Harta berlimpah di depan mereka, sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Semua yang mereka inginkan sekarang ada di depan mata. Namun, rasa aneh itu belum juga hilang. Bau emas yang menyenangkan itu terasa semakin kuat, tetapi ada sesuatu yang lain, bau yang lebih menyengat, lebih busuk. Bau itu semakin kuat, bisik Dewi, matanya tertuju pada sesuatu yang tak terlihat. "Jangan terlalu berpikir negatif," jawab Rino, mencoba menenangkan. "Ini peluang besar. Kita harus ambil semuanya." Namun, saat mereka mulai mengumpulkan harta itu, bau busuk itu semakin jelas tercium, seperti sesuatu yang sedang membusuk di dekat mereka. Rino terhenti, matanya mulai merasa berat. Ada yang tidak beres. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mulai membuat dirinya merasa terperangkap. "Ayo, kita keluar," Dewi mulai panik. "Aku nggak suka bau itu. Aku nggak suka." Tapi sudah terlambat. Mereka sudah terlalu dalam masuk ke dalam permainan ini. Mereka telah terjerat dalam keinginan yang tak bisa dihentikan, dan bau busuk itu hanya mulai menjadi peringatan yang terlambat. Setelah menemukan harta yang tersembunyi di dalam gua, Rino, Agus, dan Dewi terdiam sejenak, memandangi tumpukan koin emas dan permata yang berkilau. Semuanya tampak seperti mimpi yang baru saja mereka temui. Udara di sekitar mereka terasa semakin tebal, dipenuhi aroma emas yang semerbak. Bau itu seolah menggoda setiap indera mereka, memancing nafsu yang sudah lama terpendam. "Ini benar-benar emas?" tanya Agus, suaranya bergetar, tangannya sudah menggapai sejumput koin yang tergeletak di depan mata. Rino hanya bisa mengangguk, matanya masih terpaku pada kilau harta yang ada di sekitarnya. "Lihat saja sendiri. Semua ini nyata, Agus. Kita sudah menemukannya." Dewi berdiri lebih jauh, menahan diri. Dia masih merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. "Aku nggak tahu, Rino. Ini terlalu mudah. Ada yang nggak beres." Rino memandang Dewi, matanya penuh keyakinan. "Kita sudah datang sejauh ini, Dewi. Tidak ada yang namanya kebetulan di sini. Kita punya kesempatan. Harta ini adalah jawaban dari semua yang kita impikan." Agus sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia mulai mengumpulkan koin-koin itu, menimbunnya ke dalam tas yang ia bawa. Ia tampak begitu terbuai dengan keberuntungan yang ada di depan mata. Tak ada rasa ragu, tak ada keraguan. Semuanya tampak sempurna. Namun, semakin mereka mengumpulkan harta, semakin terasa bau busuk yang samar. Itu bukan bau yang datang dari emas atau perhiasan, melainkan bau yang sangat tidak mengenakan. Bau yang mengingatkan mereka pada sesuatu yang mati, sesuatu yang telah lama terlupakan. Bau busuk itu datang secara perlahan, merayap ke dalam hidung mereka, mengganggu kenyamanan yang sebelumnya hadir. Rino berhenti sejenak, menutup hidungnya dengan tangan, mencoba menahan bau itu. "Bau apa ini?" bisiknya, namun suaranya terdengar tidak yakin. Agus yang tengah sibuk mengisi tasnya tidak mendengar apa-apa, terlalu fokus pada harta yang sedang ia kumpulkan. "Apa kamu merasa aneh, Dewi?" tanyanya, mata tidak lepas dari harta yang berada di tangannya. Dewi hanya menggelengkan kepala, namun matanya tetap tajam menilai situasi di sekitar mereka. "Aku merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan sekadar bau emas atau perhiasan. Ada sesuatu yang lebih gelap." Rino menatap Dewi, mencoba menenangkan. "Kita sudah sejauh ini, Dewi. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Semua ini memang tidak biasa, tapi kita bisa mendapatkan lebih banyak. Ini kesempatan yang tak boleh kita sia-siakan." Namun, meskipun kata-kata Rino terdengar meyakinkan, bau busuk itu semakin kuat, semakin menyesakkan. Rino berusaha untuk tidak peduli,
tetapi semakin lama, semakin terasa menekan dadanya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu. Tapi semakin lama, bau itu menjadi lebih nyata, seperti sesuatu yang sudah lama terkubur, sesuatu yang terpendam dalam tanah. Sudah cukup, Rino, Dewi tiba-tiba berkata dengan tegas. Aku nggak mau terus di sini. Bau ini semakin parah, dan aku merasa kita harus keluar. Rino menatap Dewi sejenak, dan dalam hatinya ia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan begitu saja kesempatan yang sudah ada di depan mata. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa bahwa mereka sudah terlalu jauh. Jangan terlalu cepat panik, kata Rino, mencoba bersikap tenang. Kita sudah mendapatkan semua ini. Kita bisa keluar nanti. Tapi aku yakin, bau itu cuma perasaanmu saja. Namun, meskipun Rino mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bau busuk itu semakin terasa kuat. Rasa cemas mulai merayapi seluruh tubuhnya, dan tanpa disadari, ia mendekatkan hidungnya ke patung hidung yang aneh itu. Tiba-tiba, bau busuk itu kembali tercium dengan sangat kuat, seolah keluar dari patung tersebut. Rino tersentak, mulutnya terasa pahit. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Rino, teriak Dewi, menarik lengan Rino dengan keras. Kita harus pergi sekarang. Tetapi Rino tidak bergerak. Ia terdiam di tempat, matanya menatap patung hidung itu dengan perasaan campur aduk, antara penasaran dan ketakutan. Bau busuk itu semakin mendalam, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang lebih buruk. Rasa mual datang begitu saja, memenuhi tenggorokannya. Tunggu, aku merasa ada sesuatu yang sangat salah, Rino berbicara pelan, suaranya serak. Agus, yang kini sudah hampir mengumpulkan seluruh harta yang ada, menoleh. Apa kamu tidak merasa baik, Rino? Semua ini seperti yang kita harapkan, bukan? Jangan berhenti sekarang. Tapi Rino sudah tidak bisa mengabaikan bau busuk itu. Bau mayat yang membusuk, bau yang menyesakkan. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu mereka, siap menarik mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dewi, yang mulai merasa ketakutan, menarik Rino menjauh dari patung itu. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Namun, langkah mereka semakin terasa berat, dan bau busuk itu semakin mengejar. Rino melihat ke belakang, ke arah patung aneh itu, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka temukan di dalam gua ini. Kenapa aku bisa mencium bau ini? Apa sebenarnya yang kita bawa keluar dari sini? Rino bergumam pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri, namun suaranya hilang di tengah ketegangan yang melingkupi mereka. Tanpa terasa, seluruh tubuhnya terasa lemas. Agus dan Dewi menatap Rino yang mulai pucat. Bau busuk itu semakin menekan, seperti ada sesuatu yang hendak merenggut nyawa mereka. Di luar gua, langit malam tiba-tiba terasa semakin gelap. Gua itu, yang awalnya hanya tampak seperti tempat yang penuh misteri, kini berubah menjadi perangkap yang tidak dapat mereka hindari. Rino, Dewi, dan Agus berlari terburu-buru keluar dari gua. Langkah mereka terdengar berat, seakan setiap pijakan menambah rasa tertekan dalam dada. Bau busuk yang menyengat itu terus mengikuti mereka, melekat di udara seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Mereka sudah keluar dari gua, namun perasaan tidak tenang masih menyelimuti. Udara malam yang seharusnya sejuk malah terasa semakin pekat. Rino menoleh ke belakang, menatap gelap gua yang mulai jauh. Namun, walaupun gua itu sudah terlihat semakin kecil, bau busuk itu tetap ada, berlarian bersama angin yang menyejukkan. Itu bukan bau yang bisa diabaikan, dan semakin lama, bau itu seakan semakin kuat. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Kenapa bau itu nggak hilang-hilang, sih? Dewi berbisik, matanya penuh kecemasan. Kita sudah keluar dari gua, tapi rasanya bau itu ikut keluar juga. Rino merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mengusap wajahnya kasar, berusaha mengusir rasa mual yang semakin kuat. Aku nggak tahu, Dewi. Tapi rasanya, kita udah bawa sesuatu dari dalam sana.
Sesuatu yang gak seharusnya keluar. Agus yang berjalan di depan mereka tidak terlalu peduli dengan kata-kata Dewi. Ia sudah terlalu terpesona dengan tumpukan harta yang mereka bawa. Kita cuma butuh waktu, Rino. Ini hanya perasaan saja. Kita kan bawa pulang harta, itu hal yang wajar kalau kita merasa aneh. Tapi lihat ini, lihat semua perhiasan dan uang yang kita temukan. Kita nggak boleh panik. Namun, Rino merasa ada yang tidak beres. Meski kata-kata Agus terdengar meyakinkan, perasaan dalam dirinya semakin menekan. Hidungnya yang tadi penuh dengan bau emas kini mulai menangkap aroma yang lebih kuat, aroma yang kian terasa dekat. Sesuatu yang berbau busuk, bau yang seakan mengikuti mereka, mengejar mereka. Rino berhenti sejenak di tengah jalan setapak yang gelap. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, dan bau busuk itu semakin menggerogoti inderanya. Kita nggak bisa menghindarinya, Agus. Bau itu ada di sini, di sekitar kita. Dewi yang berada di belakang Rino kini terengah-engah, tampaknya kelelahan. Rino benar, Agus. Aku merasa tubuhku makin lemas. Bau itu semakin menyesakan. Agus yang tadinya begitu semangat, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke belakang, menatap hutan yang gelap. Sesuatu dalam dirinya mulai meresap. Kita sudah jauh dari gua, tapi bau itu semakin terasa jelas. Rino meremas tangannya. Kita harus berhenti. Jangan teruskan semua ini. Harta yang kita bawa, mungkin ini bukan hal yang seharusnya kita temukan. Ini bukan milik kita. Dewi mengangguk pelan, matanya penuh kekhawatiran. Aku nggak mau jadi orang jahat, Rino. Aku merasa kita udah salah. Mungkin, semua ini, semuanya, ada harga yang harus dibayar. Agus memutar tubuhnya, menatap Rino dan Dewi dengan tatapan yang lebih keras. Kalian mulai takut? Kenapa? Apa kalian gak lihat berapa banyak uang yang kita bawa? Ini bisa mengubah hidup kita. Apa kalian gila? Namun, rasa takut yang mulai merasuki hati Rino dan Dewi semakin jelas. Bau busuk itu seolah semakin dekat, mengintai mereka dari setiap sudut. Rino menatap harta yang mereka bawa, kemudian mengalihkan pandangannya ke hutan yang gelap. Perasaan mual dan panik semakin tak terkendali. Aku nggak bisa melakukannya, Agus, kata Rino dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku nggak bisa terus bawa ini. Dewi memegang lengan Rino, matanya penuh rasa takut. Kita harus mengembalikannya. Kembali ke gua, mengembalikan semua ini. Kalau tidak, kita akan jadi bagian dari apa yang ada di sana. Agus yang masih diliputi rasa euforia, terdiam. Hatinya seolah dibelokkan antara dua pilihan, mempertahankan harta yang sudah mereka temukan atau mendengarkan ketakutan yang kini merasuki kedua temannya. Tapi saat ia melihat betapa pucatnya wajah Dewi dan Rino, hatinya sedikit tergetar. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri, sesuatu yang membuatnya meragukan apakah ini benar-benar pilihan yang tepat. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Halus pada awalnya, tapi lama-lama terasa lebih kuat. Rino mengangkat kepalanya, melihat tanah yang ada di sekitar mereka bergerak, seakan gua itu sedang memanggil mereka kembali. Rino? Nih? Agus? Suara itu terdengar pelan, tapi sangat jelas. Suara itu datang dari dalam hutan. Suara yang tidak bisa mereka tempatkan dari mana. Dewi meraih tangan Rino, matanya penuh ketakutan. Kita nggak sendirian, kan? Rino memandang sekeliling. Semua terasa begitu mencekam. Bau busuk itu semakin kuat, menyusup hingga ke dalam paru-parunya, membuatnya sulit bernapas. Ia mendekati Agus dan Dewi. Apa yang terjadi? Apa ini cuma halusinasi? Agus menggigit bibirnya. Apa kita harus kembali ke gua? Kalau benar ada sesuatu yang mengikuti kita, mungkin kita harus mengembalikan harta itu, kan? Dewi menatapnya dengan mata yang tidak bisa berkata-kata. Perasaan mereka semakin berat, dan tiba-tiba, di depan mereka, muncul bayangan-bayangan gelap yang perlahan mendekat. Bukan hanya bau busuk, kini ada rasa dingin yang menyerang tubuh mereka.
Lari, teriak Dewi, menarik Rino dan Agus untuk berlari. Lari sekarang. Mereka berlari tanpa arah, tanpa tujuan, hanya mengikuti insting untuk menjauh dari apa yang mulai mereka sadari. Namun, semakin cepat mereka berlari, semakin kuat pula bau busuk itu, semakin jelas suara gemerisik yang datang dari belakang. Saat mereka berhenti sebentar untuk mengatur napas, mereka berbalik, hanya untuk melihat hutan yang gelap semakin menutup rapat di sekitar mereka. Seolah tak ada jalan keluar, seolah mereka terperangkap dalam kegelapan yang telah mereka ciptakan sendiri. Tidak ada tempat untuk lari, Rino berkata pelan, suaranya penuh ketakutan. Kita tidak akan bisa keluar dari sini. Bayangan-bayangan gelap itu semakin mendekat. Rino, Dewi, dan Agus terdiam di tengah kegelapan yang semakin pekat. Tidak ada suara selain desahan napas mereka yang berat. Bau busuk itu masih terus mengikuti, melingkupi mereka seperti kabut yang tidak bisa dihindari. Setiap langkah mereka terasa semakin sulit, semakin terasa berat, seolah tanah di bawah kaki mereka menahan untuk terus bergerak maju. Agus berhenti, tubuhnya tampak gemetar. Ia menatap ke sekeliling dengan penuh kebingungan, matanya tak lepas dari kegelapan yang menelan seluruh hutan di sekitar mereka. Apa yang sebenarnya terjadi, Rino? Tanyanya, suaranya terdengar serak. Kenapa kita nggak bisa pergi dari sini? Kenapa bau itu terus mengejar kita? Rino menatap Agus dengan tatapan kosong. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan penyesalan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku juga nggak tahu, Agus. Tapi bau itu datang dari dalam gua. Aku merasa kita membawa sesuatu yang seharusnya nggak kita sentuh. Dewi yang sudah semakin pucat, menggenggam erat lengan Rino. Kita nggak hanya bawa harta, Rino. Kita bawa sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang nggak boleh ada di luar sana. Harta itu mungkin sudah seharusnya terkubur. Suasana semakin sunyi. Mereka hanya bisa mendengar suara napas mereka sendiri yang semakin terengah-engah. Hutan di sekitar mereka tampak menekan, seolah menunggu sesuatu yang akan datang. Bau busuk itu masih menyusup ke dalam hidung mereka, semakin terasa kuat dan semakin mencekam. Rino menatap langit malam yang gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan yang meliputi segala sesuatu. Seakan dunia ini telah terbalik, dan mereka hanya bagian dari mimpi buruk yang tidak bisa mereka bangunkan. Haruskah kita kembali ke gua? Tanya Dewi pelan. Kita harus mengembalikan semuanya. Ini bukan milik kita, Rino. Kita sudah salah. Agus menoleh ke Dewi, wajahnya penuh kebingungan. Kembali ke gua? Kamu pikir itu akan memperbaiki semuanya? Tidak ada yang bisa kita kembalikan. Harta ini adalah jalan keluar kita. Kita sudah berada di ambang kesuksesan. Kesuksesan apa, Agus? Rino berkata dengan suara berat. Kita sudah melangkah ke jalan yang salah. Harta ini tidak akan membawa apa-apa selain bencana. Dewi menggigil, lebih karena rasa takut yang semakin dalam daripada kedinginan malam. Rino benar. Kita terjebak di sini. Semua ini karena kita terlalu serakah. Kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Sekarang kita harus membayar harga itu. Suasana menjadi semakin tegang. Bau busuk itu semakin menggila, seakan datang dari segala arah. Rino memegang kepala, matanya terpejam mencoba menghindari perasaan mual yang semakin menguasai tubuhnya. Tapi bau itu, bau mayat yang busuk itu, semakin kuat, semakin nyata. Seakan semakin mengisi ruang di sekitar mereka. Apa itu? Tiba-tiba Agus berteriak, matanya terbuka lebar, menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Rino dan Dewi. Rino menoleh, dan di tengah kegelapan itu, ia melihat bayangan bergerak. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang seakan mendekat, merayap perlahan ke arah mereka. Bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Dewi menjerit, itu bukan manusia. Bayangan itu bergerak semakin dekat. Mereka bisa mendengar langkahnya, berat dan terengah-engah. Langkah itu seakan menekan udara di sekitar mereka,
menciptakan rasa takut yang luar biasa. Rino merasa tubuhnya gemetar, kakinya hampir tidak bisa lagi menahan berat. Bau busuk itu semakin menyengat, seperti datang dari tubuh yang membusuk. Apa yang kita lakukan, Rino? Dewi menggenggam erat tangan Rino. Kita nggak bisa lari dari sini, kan? Rino menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Semua yang mereka alami, semua yang mereka hadapi, terlalu cepat, terlalu mencekam. Mereka sudah berada di dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Jangan lari, bisik Rino, suara seraknya hampir tidak terdengar. Kita harus hadapi ini. Kita harus mencari cara untuk mengembalikan semuanya. Agus mulai mundur, matanya penuh ketakutan. Aku nggak bisa, Rino. Aku nggak mau mati di sini. Kita harus pergi. Kita harus keluar dari sini. Namun, langkah mereka terhenti saat suara itu semakin jelas terdengar. Sebuah suara berat yang datang dari bayangan gelap di hadapan mereka. Seperti ada sesuatu yang berbicara dengan suara yang dalam, hampir menggetarkan tulang. Kau pikir bisa lari dari takdirmu? Suara itu menggelegar di udara. Mereka membeku, tubuh mereka seakan kaku, tidak bisa bergerak. Bayangan itu akhirnya muncul sepenuhnya. Sosok gelap yang tak jelas wujudnya, seperti bayangan manusia yang terdistorsi. Matanya kosong, tidak ada cahaya yang memantul. Tubuhnya hanya tampak seperti kabut hitam yang bergerak, seakan ada kekuatan yang menggerakkannya dari dalam kegelapan. Apa itu? Dewi hampir menangis, matanya penuh ketakutan. Kita nggak bisa. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dengan satu gerakan cepat, sebuah suara berat menggema di seluruh hutan. Kalian membawa kematian dari dalam sana, kata sosok itu dengan suara yang dalam, berat, dan penuh ancaman. Harta yang kalian ambil bukan untuk kalian. Kalian akan membayar. Agus mulai berlari, melangkah mundur dengan cepat. Kita harus pergi. Harus pergi. Namun, Rino dan Dewi tidak bergerak. Mereka hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan yang semakin dalam. Sosok itu semakin mendekat, dan bau busuk itu semakin menyengat. Seperti ada sesuatu yang memaksa mereka untuk tetap berdiri, untuk menghadapi apa yang telah mereka bangun. Ini belum berakhir, suara itu mengancam, semakin keras. Kalian telah membuka jalan yang tidak bisa kalian tutup. Kegelapan itu semakin dekat, seakan hendak menelan mereka semuanya. Rino, Dewi, dan Agus terdiam, tubuh mereka kaku, terperangkap dalam kegelapan yang semakin menekan. Sosok gelap itu semakin dekat, perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya yang kabur dan berkelip seperti asap yang tebal. Bau busuk itu makin kuat, semakin menusuk. Semua yang mereka rasakan seperti terjepit oleh udara yang penuh dengan kengerian. Agus berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya terasa berat. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempat. Hatinya berdebar kencang. Kita harus lari, teriaknya, suaranya tercekat oleh ketakutan yang menggulung perutnya. Namun, setiap langkah yang ia coba ambil terasa seperti merangkak. Begitu berat, seakan tanah itu menariknya kembali. Matanya terbelalak, tubuhnya bergetar hebat. Ia menoleh ke Rino dan Dewi, namun keduanya tampak terdiam, terhipnotis oleh sosok yang kini semakin mendekat. Apa yang kita lakukan, Rino? Dewi berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Kita nggak bisa lari dari sini, kan? Rino tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap sosok yang bergerak mendekat itu. Seiring dengan setiap langkahnya, bau busuk itu semakin memekakkan telinga. Ia bisa merasakannya menggerogoti indera penciumannya, menyusup ke dalam tubuhnya, seakan-akan bau itu sudah ada di dalam darahnya. Sosok itu berhenti di depan mereka. Tidak ada suara lain yang terdengar selain desahan napas mereka yang tergesa-gesa. Wajah sosok itu tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang kabur dan bergerak seperti asap. Namun, dari dalam kegelapan itu, dua pasang mata yang kosong menatap mereka dengan tajam. Seakan bisa menembus jiwa mereka.
Apa yang kalian harapkan? Suara itu terdengar berat, serak, dan penuh kebencian. Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang, kalian akan merasakannya. Dewi menggigil, tangannya terangkat perlahan, mencoba menghalangi sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tolong, berhenti, suaranya penuh dengan ketakutan. Kami tidak tahu. Kami hanya ingin mencoba. Rino menoleh ke Dewi, lalu menatap Agus. Mereka sudah terjebak di dalam pilihan yang mereka buat sendiri. Harta yang mereka temukan di gua itu seharusnya membawa kebahagiaan, kekayaan, dan kemakmuran. Tapi semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Kini mereka tahu, ada harga yang harus dibayar, harga yang lebih tinggi dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Apa yang kita bawa itu bukan hanya harta, Rino berkata perlahan, matanya terfokus pada sosok itu. Kita telah membangkitkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sosok itu tertawa, sebuah tawa yang dalam, namun terdengar penuh kesedihan. Kalian tidak mengerti, anak-anak. Kalian pikir harta itu adalah hadiah. Tetapi, itu adalah kutukan. Kalian akan membayar semua ini. Kalian sudah membuka jalan yang tidak bisa ditutup kembali. Rino merasa jantungnya semakin berdetak kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin melarikan diri, ingin menghindari takdir ini. Namun, seolah tanah itu menahan setiap gerakannya. Semuanya sudah terlambat, lanjut sosok itu. Tak ada yang bisa kalian lakukan. Bau itu, bau kematian, itu adalah bagian dari kesepakatan yang kalian buat dengan dunia yang tak terlihat. Agus yang mulai panik, mencoba meronta, berusaha bergerak, meskipun tubuhnya terasa sangat berat. Apa yang harus kita lakukan? Teriaknya, suara pecah karena ketakutan yang semakin memuncak. Apa yang kalian inginkan dari kami? Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan mata kosong yang penuh dengan keheningan. Perlahan-lahan, bayangan itu mengangkat tangannya, dan pada saat yang sama, udara sekitar mereka menjadi semakin dingin. Tanah mulai bergetar sedikit, seakan dunia di sekitar mereka menanggapi perintah yang tidak tampak. Rino merasa seakan tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan. Bau busuk itu semakin kuat. Tidak ada jalan keluar. Hatinya dipenuhi penyesalan yang dalam. Mengapa mereka tidak mendengarkan peringatan itu? Mengapa mereka tergoda oleh harta yang begitu menggoda? Kita harus kembali ke gua, Dewi akhirnya berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Kita harus mengembalikan semuanya, Rino. Hanya itu yang bisa menghentikan semua ini. Namun, sosok itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kalian pikir bisa mengembalikannya? Semua sudah terjadi. Apa yang telah dimulai tidak bisa dihentikan lagi. Rino menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Ia ingin percaya pada kata-kata Dewi, ingin percaya bahwa ada cara untuk memperbaiki semuanya. Namun, perasaan yang merayap di dalam dirinya semakin kuat, bahwa semua ini sudah terlambat. Apa yang kita lakukan sekarang, Rino? Tanya Dewi, suaranya penuh kepasrahan. Kita nggak bisa terus seperti ini, kan? Kita sudah terlalu jauh. Rino menutup matanya sejenak, mencoba mencari secercah harapan di tengah kegelapan ini. Namun, jawaban itu tidak datang. Semua yang ada di hadapannya hanya sebuah kegelapan yang memaksa mereka untuk menerima konsekuensi dari pilihan mereka. Tak ada jalan keluar. Apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari semua yang kita lakukan, Rino berkata pelan. Kita sudah masuk ke dalam jalan ini, dan kita harus membayar. Sosok gelap itu kembali bergerak, lebih dekat, lebih cepat. Rino dan Dewi merasakan tubuh mereka semakin terkekang. Agus masih berusaha bergerak, meskipun tubuhnya semakin lemah, semakin terperangkap dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Ada harga yang harus dibayar, kata sosok itu lagi, suaranya bergema di udara. Dan kalian akan merasakannya. Kalian akan menjadi bagian dari tempat ini. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Hanya ada bau busuk yang menggantung,
semakin kuat, semakin menyesakkan. Rino tahu satu hal, mereka sudah berada dalam jaring takdir yang tak bisa mereka hindari lagi. Setelah sosok gelap itu menghilang, Rino, Dewi, dan Agus hanya berdiri dalam kebingungan. Tidak ada suara, hanya rasa takut yang semakin mencekam. Bau busuk itu tetap ada, masih menempel di udara seperti bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Mereka tidak bisa bergerak. Tidak ada arah yang jelas, tidak ada jalan keluar. Rino merasakan tenggorokannya kering. Ia menatap langit yang gelap, yang seakan menelan seluruh dunia mereka. Pikirannya kacau, bingung. Sejak pertama kali mereka menemukan patung itu di dalam gua, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Mereka tidak tahu lagi apakah mereka bisa keluar dari ini atau tidak. Kita harus segera pergi, kata Dewi dengan suara terengah. Kita harus kembali ke gua. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Agus menggelengkan kepala, wajahnya tampak putus asa. Kita sudah mencoba, Dewi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Harta itu sudah menghantui kita. Kita sudah terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa kita hindari. Rino menatap Agus dengan mata penuh penyesalan. Dia tahu betul bahwa kata-kata Agus itu benar. Mereka sudah terlalu jauh. Terlalu serakah. Seharusnya mereka tidak menyentuh patung itu, seharusnya mereka tidak membawa apa yang tidak seharusnya mereka miliki. Semua itu kini datang dengan harga yang harus mereka bayar. Jangan bilang seperti itu, Agus, kata Rino, suaranya bergetar. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Kita harus mencari jalan keluar. Namun, Dewi hanya menggelengkan kepala, matanya kosong. Aku nggak yakin, Rino. Aku merasa kita sudah terlalu jauh. Kita sudah mengundang sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita hadapi. Rino merasa tubuhnya semakin lemah. Rasa takut itu bukan hanya datang dari dalam dirinya, tetapi juga dari luar. Seakan dunia ini menahan mereka, memaksa mereka untuk tetap berada di tempat ini. Bau busuk itu mengalir kembali, semakin kuat. Kali ini, baunya tidak hanya datang dari satu arah, tetapi dari segala penjuru. Apa yang sedang terjadi? Dewi berbisik, suaranya penuh kecemasan. Bau ini semakin mengerikan. Seperti ada yang mengintai kita. Rino menatap sekelilingnya dengan hati-hati. Hutan itu masih sunyi, namun ketenangan itu terasa sangat menakutkan. Setiap desah napas mereka terdengar terlalu keras, seperti melanggar keheningan yang mencekam. Tidak ada binatang yang terdengar. Tidak ada angin. Hanya mereka bertiga, berdiri di tengah hutan yang terasa seperti perangkap yang tak bisa mereka hindari. Tiba-tiba, dari arah belakang mereka, terdengar suara langkah kaki. Keras dan berat. Rino langsung menoleh, tubuhnya menegang. Agus dan Dewi pun terkejut, menatap ke arah yang sama. Namun, tak ada seorang pun yang terlihat. Siapa itu? Tanya Dewi, suaranya bergetar. Kita nggak sendirian, kan? Rino menelan ludah. Ia bisa merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada bau busuk itu. Suara langkah kaki itu bukan berasal dari manusia. Langkah itu berat, menggeram, seakan setiap jejaknya menginjakkan beban yang sangat besar di tanah. Agus mengambil napas dalam-dalam. Kita harus lari. Kita harus pergi dari sini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sebuah suara kembali terdengar, lebih dekat kali ini. Seperti ada seseorang yang mengintip mereka dari balik pepohonan. Kalian tidak akan bisa lari, suara itu bergema, tajam dan penuh ancaman. Suaranya terasa semakin nyata, semakin dekat. Kalian sudah memilih untuk membawa kutukan ini. Sekarang, kalian akan merasakannya. Rino menggigil, tubuhnya terasa semakin dingin. Bau busuk itu mengerogoti indera penciumannya, masuk ke dalam darahnya. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang semakin dekat, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka berada di tengah-tengah sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan atau harta yang mereka temukan. Siapa itu? Rino berteriak, berusaha menahan ketakutannya.
Tunjukkan dirimu. Tak ada jawaban. Namun, langkah kaki itu semakin dekat, semakin keras, seakan-akan menggema di seluruh hutan. Rino berbalik ke arah Dewi dan Agus, mencari keberanian di mata mereka. Kita harus menghadapi ini. Jangan lari. Dewi terlihat bingung, namun ia mengangguk pelan. Tapi, bagaimana kalau kita tidak bisa menang? Rino menggenggam tangan Dewi dan Agus, mencoba menenangkan diri mereka, meski dirinya sendiri juga dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kita harus melawan. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Seperti ada sesuatu yang menahan langkah itu di tempatnya. Keheningan yang mencekam kembali datang. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Hanya rasa takut yang semakin mencekam. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dalam, lebih menyeramkan, seakan datang dari bawah tanah. Kalian tidak akan bisa lari dari sini. Kalian akan tinggal di sini selamanya. Harta yang kalian bawa, sudah terlalu banyak merusak dunia ini. Rino merasa tubuhnya semakin kaku. Kata-kata itu terasa begitu nyata, begitu mengancam. Seakan-akan mereka memang tidak bisa lagi keluar dari kutukan ini. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka ambil, telah menjerat mereka dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa diputuskan. Rino menatap sekelilingnya, berusaha mencari jalan keluar, namun hutan itu terasa semakin menekan. Tidak ada jalan. Tidak ada harapan. Dewi, Agus, Rino berkata dengan suara hampir tak terdengar. Kita terjebak. Semua ini sudah terlambat. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi Rino tahu satu hal. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Rino tidak bisa berhenti menggigil. Rasanya tubuhnya tidak lagi berada dalam kendali dirinya sendiri. Setiap helaan napas terasa berat, seperti ada beban yang mengikat dadanya. Bau busuk itu kembali menyelimuti udara, lebih tajam dari sebelumnya, mengisi setiap ruang di sekitar mereka. Kali ini, tidak hanya bau busuk yang datang, tetapi juga suara-suara aneh, seperti desahan dan bisikan yang datang entah dari mana. Dewi berdiri tertegun, matanya kosong. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Semua terasa begitu nyata, begitu menakutkan. Hutan itu, yang sebelumnya tampak biasa saja, kini berubah menjadi tempat yang menekan mereka, memaksa mereka untuk merasakan setiap detik ketakutan yang datang. Apa yang terjadi? Dewi akhirnya bersuara, meski suaranya terdengar rapuh, hampir tak terdengar. Apa yang kita lakukan, Rino? Kenapa semua ini terjadi? Rino tidak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri merasa semakin terperangkap. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Hutan ini, dengan segala keheningannya, menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Agus yang sejak tadi terdiam, akhirnya berbicara dengan suara pelan. Kita sudah masuk ke dalam kutukan ini. Kita sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan keluar. Rino menatap Agus, merasa perasaan yang sama. Mereka sudah kehilangan kendali atas hidup mereka sejak pertama kali mereka menyentuh patung itu. Sekarang, mereka berada di dalam cengkeraman sesuatu yang jauh lebih kuat dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi lagi, dengan suara yang bergetar. Apakah kita hanya akan berdiri di sini dan menunggu sampai semuanya berakhir? Rino menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Mencari satu jalan keluar yang tidak bisa ia temukan. Ketakutan yang ia rasakan semakin menyesakkan, menghambat pikirannya. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa mereka harus melawan. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan ini, meskipun itu berarti mereka harus menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Kita harus kembali ke gua, ujar Rino, membuka matanya dan menatap kedua temannya. Kita harus mengembalikan patung itu. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dewi menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Tapi bagaimana kalau itu tidak berhasil? Bagaimana kalau kita hanya semakin memperburuk keadaan?
Rino tidak tahu jawaban pasti untuk itu. Tetapi ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Jika mereka tidak melawan, jika mereka tidak mencoba untuk mengembalikan semuanya, mereka akan terus dihantui oleh kutukan itu, kutukan yang bisa mengakhiri hidup mereka kapan saja. Kalau tidak kita lakukan, kita akan terjebak di sini selamanya, kata Rino, suaranya semakin mantap meskipun rasa takut masih menyelip di dalam hatinya. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, dengan bau kematian yang semakin dekat. Kita harus bertindak. Agus mengangguk pelan, meskipun wajahnya terlihat ragu. Aku nggak yakin bisa bertahan lebih lama, Rino. Bau itu, rasa takutnya, semakin lama semakin terasa seperti sesuatu yang menggerogoti kita. Dewi menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Baiklah, kita akan coba. Tapi kalau sesuatu terjadi lagi, kita harus siap dengan apapun yang datang. Dengan perlahan, mereka mulai bergerak. Langkah kaki mereka terasa sangat berat, seakan-akan setiap langkah mengantarkan mereka semakin dekat dengan bahaya. Hutan yang semula terasa biasa, kini terasa seperti labirin yang tak bisa mereka tembus. Semakin mereka berjalan, semakin pekat keheningan yang menyelimuti mereka. Seolah seluruh dunia berhenti, hanya mereka bertiga yang terperangkap dalam kegelapan. Setiap kali mereka menginjak tanah, bau busuk itu semakin kuat. Tidak hanya menggerogoti indera penciuman mereka, tetapi seakan masuk ke dalam tubuh mereka, menempel pada kulit mereka. Rino merasakan panas di tengkuknya, keringat dingin mengalir. Setiap suara yang mereka buat seakan-akan menambah ketegangan di dalam hutan ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih nyata. Suara itu semakin mendekat, berderap keras di telinga mereka. Rino menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada sosok apapun di sana. Hanya pohon-pohon yang tampak semakin menakutkan di bawah cahaya bulan yang redup. Siapa itu? Tanya Dewi, suaranya serak. Rino tidak menjawab, matanya terus mengawasi sekitar mereka. Sosok yang mereka hadapi bukan lagi hanya patung atau makhluk yang ada di gua. Sesuatu lebih besar lagi yang mengintai mereka dari balik bayang-bayang kegelapan. Kemudian, dari tengah kegelapan itu, muncul sosok hitam yang tidak bisa mereka kenali. Seperti bayangan yang terlepas dari dunia nyata, bergerak perlahan menuju mereka. Sosok itu semakin mendekat, namun wajahnya tidak bisa mereka lihat. Semakin dekat, semakin nyata, tetapi tetap tidak jelas. Seperti wujud yang hilang, terjebak di antara dunia ini dan dunia yang lain. Dewi menjerit, namun suara itu tidak keluar, seolah ada yang menahan napasnya. Agus langsung mundur beberapa langkah, wajahnya semakin pucat. Rino berdiri diam, tubuhnya kaku, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sosok itu semakin dekat, semakin memadat. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Suara itu terdengar lagi, berat dan dalam. Kalian sudah terperangkap. Kalian sudah memilih jalan ini, dan kini kalian akan membayar. Rino merasa kakinya lemas. Ia tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka sudah terjebak dalam lingkaran tak terhindarkan. Sosok itu akan membawa mereka lebih dalam, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, menatap mereka dengan mata yang kosong. Sekali lagi, suara itu terdengar, kali ini lebih mengancam. Sekarang, waktunya membayar harga yang sebenarnya. Rino tidak bisa bergerak. Kegelapan itu menelan mereka, dan semuanya menjadi gelap. Satu-satunya yang terdengar adalah desahan napas mereka yang terakhir, sebelum semuanya menghilang dalam kehampaan. Rino membuka matanya, merasa tubuhnya berat, seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. Namun, dia tahu bahwa ini bukan mimpi. Semua yang terjadi masih menghantuinya, mengikatnya dalam kenyataan yang semakin gelap. Ketika matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia bisa merasakan bahwa dirinya tergeletak di tanah yang keras dan dingin. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan yang memeluk mereka. Dewi dan Agus juga terbaring tidak jauh darinya.
Mereka terlihat lelah, tubuh mereka lemas, namun mereka masih hidup. Hanya saja, tatapan mereka kosong, seperti ada sesuatu yang telah diambil dari dalam diri mereka. Rino mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Bau busuk itu masih ada, menggantung di udara. Semakin ia berusaha berdiri, semakin kuat rasa sakit itu merasuki tubuhnya. Seolah ada sesuatu yang mengikatnya, menahannya agar tidak bergerak. Apa yang terjadi? Suara Dewi terdengar serak, seperti datang dari kejauhan. Kenapa kita ada di sini? Rino menggenggam tangan Dewi, mencoba menenangkannya. Kita terjebak. Kita harus keluar dari sini, Dewi. Kita harus kembali ke gua. Namun, Dewi hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Kembali ke gua? Itu tidak akan ada artinya, Rino. Kita sudah terlalu jauh. Agus yang masih terbaring, mengangkat kepalanya pelan. Wajahnya pucat, seakan semua energi dalam tubuhnya habis terkuras. Kita sudah salah sejak awal. Seharusnya kita tidak pernah menyentuh patung itu. Sekarang, kita terjebak dalam kutukan yang tidak bisa kita lari dari sini. Rino menggigit bibirnya. Rasa bersalah semakin menyelimutinya. Ia tahu, jika saja mereka tidak membuka gua itu, jika saja mereka tidak menyentuh patung aneh itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tetapi kenyataannya, mereka sudah berada di titik ini. Tidak ada yang bisa mengubah itu lagi. Aku merasa ada yang salah, Dewi berkata pelan. Aku merasa seperti ada yang mengendalikan kita, menggerakkan kita. Rino menatap wajah Dewi. Apa maksudmu? Aku merasa ada sesuatu yang terus mengawasi kita, Dewi menjawab dengan suara bergetar. Bau itu, seperti bau sesuatu yang sudah mati. Seperti ada yang tidak bisa pergi. Dan aku takut kita hanya akan menjadi bagian dari itu. Rino menutup matanya, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, kata-kata Dewi terus mengganggu benaknya. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kutukan yang mereka bawa. Sesuatu yang terus mengintai mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lari dari. Tiba-tiba, suara berat terdengar, menggetarkan udara di sekitar mereka. Seperti suara langkah kaki yang berat, datang mendekat. Bukan suara langkah manusia, melainkan suara yang lebih dalam, lebih mengancam. Rino menoleh ke arah suara itu, matanya terbeliak, berharap itu bukan apa yang dia kira. Sosok itu muncul, perlahan keluar dari kegelapan. Itu bukan manusia. Itu bukan makhluk biasa. Rino bisa melihatnya dengan jelas. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya hitam pekat, hanya sedikit cahaya yang memantulkan sosok itu. Matanya kosong, hanya ada kekosongan yang mendalam. Tanpa ekspresi, tanpa hidup. Kalian masih belum mengerti? Suara itu bergema, lebih berat dari suara langkah kaki tadi. Kalian sudah memilih jalan ini, dan sekarang kalian akan membayar. Rino merasakan seluruh tubuhnya menegang. Sosok itu seakan menghisap seluruh udara, membuatnya susah bernapas. Bau busuk itu semakin kuat, menyelimuti mereka, membuat napas mereka sesak. Kami tidak bisa melarikan diri, bukan? Dewi berbisik, suaranya penuh kepasrahan. Sosok itu tidak menjawab. Hanya berdiri diam, menatap mereka dengan mata yang kosong, penuh kehampaan. Rino bisa merasakan ketakutan itu menyelusup ke dalam tubuhnya. Mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa bersembunyi. Dengarkan baik-baik, suara itu kembali terdengar, lebih dalam dari sebelumnya. Patung itu adalah alat yang digunakan untuk menjerat jiwa-jiwa yang serakah. Patung itu mengikat kalian pada dunia ini. Kalian sudah membuat pilihan, dan sekarang kalian akan membayar harga yang sangat mahal. Rino tidak bisa berkata-kata. Semuanya semakin jelas. Harta yang mereka temukan, patung yang mereka sentuh, itu semua adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Mereka bukan hanya mengambil kekayaan. Mereka telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Apa yang harus kami lakukan? Rino akhirnya bertanya,
suaranya penuh ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tetap diam, namun kata-katanya terdengar lagi, lebih mengerikan. Kalian sudah terjebak. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Kalian hanya akan menjadi bagian dari kutukan ini. Harta yang kalian temukan, itu adalah mata rantai yang mengikat kalian pada dunia ini. Kalian tidak bisa keluar. Rino merasa hatinya hancur. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak mampu bergerak. Semua harapan yang tersisa kini seolah hancur begitu saja. Ini tidak adil, Dewi berkata, suaranya hampir hilang. Kami hanya mencari kekayaan, hanya ingin hidup lebih baik. Kenapa harus begini? Sosok itu tidak menjawab. Seakan tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, sosok itu hanya berdiri, menatap mereka dengan mata kosong yang mengerikan. Kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seperti bisikan. Harga untuk kebebalan kalian akan selalu terbayar. Tidak ada yang bisa lari dari kutukan ini. Rino merasakan tubuhnya semakin lemas. Semua usaha mereka, semua harapan, kini sirna begitu saja. Mereka sudah terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa mereka hentikan. Tidak ada jalan keluar. Sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan hanya bau busuk yang semakin pekat. Mereka hanya bisa duduk terdiam, terperangkap dalam kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti tahun yang tak berkesudahan. Rino duduk terdiam di bawah pohon besar yang tampak seperti penjaga dalam hutan ini. Matanya kosong, seperti kehilangan semua arah. Semuanya yang mereka alami, semuanya yang mereka lakukan, kini terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa berakhir. Bahkan bau busuk itu semakin kuat, seakan semakin mengikat mereka dalam dunia yang tak bisa dipahami. Dewi dan Agus duduk di sampingnya, tubuh mereka lemas, wajah mereka pucat. Tidak ada lagi perasaan yang hidup dalam diri mereka. Mereka hanya duduk, menunggu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sesuatu yang tak terhindarkan. Rino memandang mereka satu persatu. Dewi yang masih terpekur, terlihat seperti sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Agus yang matanya kosong, tidak berbicara sejak kejadian itu. Suasana hutan ini semakin terasa menyesakkan. Ketakutan yang mereka rasakan kini menguasai setiap sudut jiwa mereka. Ada sebuah ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Haruskah kita terus bertahan? Dewi akhirnya membuka mulut, suaranya lemah. Mungkin kita memang sudah ditakdirkan untuk ini, Rino. Tidak ada jalan keluar lagi. Rino menggigit bibir, menahan diri agar tidak terbawa perasaan. Kita masih bisa keluar. Masih ada waktu. Dewi tertawa miris. Waktu? Apa yang kita harapkan dari waktu? Kita sudah melewati batas. Kita sudah terlalu jauh. Rino tahu Dewi benar. Mereka sudah berada dalam cengkeraman kutukan yang tidak bisa mereka lari dari situasi ini. Patung itu, kutukan yang menyelimuti mereka, semuanya sudah terjadi. Tidak ada jalan kembali. Semua yang mereka lakukan hanya semakin memperburuk keadaan. Agus mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya masih tampak pucat, tetapi matanya terlihat berbeda. Seperti ada kebingungan, namun juga ada keputusan yang mulai terbentuk di dalam dirinya. Apa kalau kita menyerah? Apa kalau kita berhenti? Apa yang akan terjadi pada kita? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat Rino merasa semakin terperangkap. Mereka semua tahu bahwa jika mereka berhenti, semua kekayaan yang mereka kumpulkan akan lenyap. Itu berarti mereka akan kembali ke kehidupan yang lebih buruk dari sebelumnya. Mereka sudah terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dilepaskan, sebuah pilihan yang mengerikan. Apa kita akan terus begitu? Tanya Dewi lagi, lebih pelan kali ini. Menyaksikan kematian dan bau busuk itu terus menghantui kita, atau kita berhenti dan kehilangan semuanya? Rino merasa seperti terjepit antara dua pilihan yang tidak ada yang benar. Mereka sudah mulai menjadi bagian dari kutukan itu. Seiring waktu berjalan, semakin banyak darah yang jatuh. Semakin banyak nyawa yang menghilang,
semuanya sebagai harga untuk kekayaan yang mereka ambil. Setiap orang yang mati membawa mereka lebih dalam ke dalam lingkaran ini. Mereka sudah tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Suara yang dalam dan berat, seakan datang dari kedalaman dunia yang jauh. Kalian sudah sampai di titik ini. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan. Rino merasakan seluruh tubuhnya menegang. Suara itu lagi, suara yang menggetarkan. Itu bukan suara manusia, bukan suara makhluk hidup. Itu adalah suara yang berasal dari dunia lain. Kenapa kalian terus bertahan? Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Bukankah kalian sudah melihat apa yang terjadi pada mereka yang mencoba menghindari kutukan ini? Rino merasa tubuhnya semakin kaku, seperti ada yang mengikatnya, menahannya agar tidak bergerak. Bau busuk itu semakin kuat, seperti datang dari dalam dirinya sendiri, menyusup ke setiap pori kulitnya. Semua harapan yang ada seolah menghilang begitu saja. Kami tidak bisa menyerah, Rino berusaha menjawab, meski suara itu terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Kami harus melawan. Kami harus menemukan jalan keluar. Tapi kalian sudah terjebak, suara itu mengingatkan, kalian sudah memilih jalan ini sejak kalian menyentuh patung itu. Sekarang kalian harus membayar harga yang sangat tinggi. Rino merasakan kebenaran dari kata-kata itu. Mereka tidak bisa lari. Tidak ada jalan keluar. Mereka sudah terjebak dalam pilihan mereka sendiri. Namun, dalam keputusasaan itu, sesuatu dalam diri Rino memberontak. Ada secercah tekad yang mulai menyala. Mungkin mereka sudah berada di ujung, mungkin mereka sudah tidak punya banyak waktu, tapi dia masih ingin mencoba. Masih ingin berjuang. Kalau kita sudah terjebak, kenapa kita tidak berusaha untuk melawan? Kata Rino dengan suara yang mulai mantap, meski rasa takut terus menghantuinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan semuanya? Jika kita harus membayar harga, kita harus tahu berapa harga itu. Suara itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Rino. Kemudian, suara itu berbicara lagi, kali ini lebih dalam dan penuh dengan ancaman. Kalian akan tahu saat-saatnya tiba. Tetapi ingat, tidak ada jalan keluar. Kalian sudah memilih jalan kalian sendiri. Dan kalian tidak bisa kembali. Dewi merapatkan tubuhnya, tampaknya mulai menyerah pada kenyataan. Agus menunduk, wajahnya kembali pucat, seperti tidak ada harapan lagi. Rino merasakan hal yang sama. Mereka telah menempuh jalan yang salah, dan kini, mereka harus menanggung akibatnya. Namun, dalam hati, Rino tidak ingin begitu saja menyerah. Walaupun rasanya mustahil, ia masih ingin berjuang. Di tengah keheningan, Rino berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemah, tetapi tekadnya semakin membara. Kita mungkin sudah terjebak, tapi setidaknya kita harus berusaha. Kita harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Dewi menatapnya, ada ketidakpercayaan dalam tatapannya. Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang lebih kuat dari kita, Rino? Bagaimana? Rino menghirup napas dalam-dalam. Aku tidak tahu. Tapi kita harus mencobanya. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Hutan sekeliling mereka kembali sunyi. Bau busuk itu semakin menyengat. Mereka tahu mereka tidak punya banyak waktu lagi. Keputusan yang akan mereka ambil dalam detik-detik berikutnya akan menentukan nasib mereka. Apakah mereka akan terus terjerat dalam kutukan ini, atau ada harapan kecil yang masih bisa mereka raih? Rino berdiri di tengah hutan yang semakin gelap, nafasnya berat, dan hatinya berdebar tak karuan. Tangan yang memegang erat batu tajam itu mulai terasa kaku, namun tekadnya tetap teguh. Ia tahu bahwa tak ada lagi pilihan yang tersisa selain bertarung, meski dia sendiri tidak yakin apakah mereka masih bisa keluar dari kutukan ini. Dewi dan Agus diam di belakangnya, tubuh mereka rapuh, namun dalam tatapan mereka terlihat seberkas harapan. Mereka tahu ini adalah saatnya, atau mereka akan terjebak selamanya dalam dunia ini. Hutan seakan menunggu mereka mengambil langkah terakhir. Tiba-tiba, angin yang tak terduga berhembus, membawa aroma yang semakin pekat.
Bau busuk itu semakin menghampiri mereka, menyengat hingga menusuk tulang. Rino menoleh ke belakang, mencari asal bau itu, namun hanya kegelapan yang ada. Tidak ada sosok yang terlihat. "Rino, apa yang kita lakukan sekarang?" Dewi bertanya, suaranya bergetar, namun ada keberanian di sana. "Apa benar kita bisa mengakhiri semua ini?" Rino menggigit bibir, matanya menatap jauh ke depan. "Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita berhenti, maka semuanya akan sia-sia. Kita harus melawan kutukan ini, apapun caranya." Agus merosot duduk di tanah, memegangi kepala, tubuhnya tampak gemetar. "Kita akan mati. Kita sudah mati sejak pertama kali kita menyentuh patung itu. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tidak ada cara untuk keluar dari sini." Namun, Rino tidak peduli dengan kata-kata Agus. Dalam hatinya, ia tahu jika mereka menyerah sekarang, mereka benar-benar akan hilang. Mereka harus menemukan cara untuk melawan. Apapun yang harus dilakukan. "Tunggu," suara Dewi terdengar lirih, hampir seperti sebuah bisikan. "Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang kita lupakan." Rino menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Dewi berdiri dan berjalan pelan, langkahnya mantap meskipun tubuhnya tampak rapuh. "Kita terlalu fokus pada kutukan itu, pada patungnya, pada bau itu. Tapi mungkin ada yang lebih besar. Sesuatu yang lebih kuat." Rino terdiam, tak mengerti. "Apa yang kamu maksud?" Dewi mengangkat tangan, menunjuk ke langit yang mulai gelap. "Patung itu memang bagian dari kutukan. Tapi patung itu juga diciptakan oleh sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Sesuatu yang mengendalikan bukan hanya kita, tapi juga mereka yang datang sebelum kita. Mereka yang terperangkap." Rino terdiam. "Apa artinya itu?" "Tapi kita masih belum mengerti sepenuhnya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di gua itu," jawab Dewi. Di dalam hati Rino, ada perasaan yang mulai tumbuh. Sesuatu yang ia rasakan tapi sulit dijelaskan. Apakah benar ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan kutukan ini? Sesuatu yang lebih mengerikan dari patung itu sendiri? "Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak kembali ke gua?" tanya Dewi lagi, matanya menatap serius ke arah Rino. "Mungkin jawabannya ada di sana." Rino menatapnya, kemudian berbalik, memandang hutan gelap yang melingkupi mereka. Bau busuk itu semakin menusuk, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak banyak waktu lagi. Tapi satu hal yang pasti, jika mereka terus berdiam di sini, mereka akan mati. "Kita kembali ke gua," ujar Rino dengan suara penuh tekad. "Itu satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Dewi dan Agus hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Mereka tahu, perjalanan ini adalah ujian terakhir mereka. Semua yang mereka hadapi, semua yang telah mereka alami, akan berujung pada satu titik. Titik yang tidak bisa mereka hindari. Perjalanan menuju gua terasa semakin panjang. Rino bisa merasakan tubuhnya semakin lelah, namun ia terus maju, seolah ada kekuatan yang mendorongnya dari belakang. Bau busuk itu semakin mendekat, semakin menghantui mereka. Suara langkah kaki itu semakin keras, seakan ada sesuatu yang mengejar mereka. Saat mereka sampai di depan gua, suasana semakin gelap. Gua itu tampak seperti mulut raksasa yang menunggu untuk menelan mereka. Namun, tanpa berpikir panjang, Rino melangkah masuk. Dewi dan Agus mengikuti dengan langkah ragu. Gua itu semakin dalam, semakin sempit, dan semakin gelap. Namun, bau busuk itu semakin terasa kuat. Rino bisa merasakannya seperti sesuatu yang menekan dirinya, seperti roh-roh yang terperangkap dan mencoba menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Di tengah gua yang semakin sunyi, tiba-tiba mereka mendengar suara itu lagi. Suara berat yang bergema, seperti datang dari kedalaman tanah. "Kalian sudah datang jauh. Tapi kalian tidak akan bisa kembali." Rino merasakan getaran di tubuhnya. Ia tahu itu bukan suara manusia. Itu adalah suara yang datang dari sesuatu yang lebih tua, lebih gelap.
Hati Rino mulai berdetak lebih cepat. Ia tahu, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. "Jangan takut, Rino," Dewi berkata dengan suara lemah. "Kita harus terus maju." Rino memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Kita harus mencari jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba, gua itu bergema dengan suara aneh, dan dalam sekejap mata, mereka dikelilingi oleh cahaya yang terang benderang. Sinar itu menyilaukan, membuat mereka terpejamkan mata. Ketika mereka membuka mata kembali, mereka melihat sebuah pemandangan yang tidak bisa mereka pahami. Patung itu ada di depan mereka, namun tidak seperti yang mereka ingat. Matanya yang kosong kini menyala merah, menatap mereka dengan tajam. Dan di belakang patung itu, ada sebuah bayangan besar yang bergerak perlahan, menghadap mereka. "Ini adalah jalan terakhir kalian." Suara itu terdengar lagi, lebih dalam dari sebelumnya. "Sekarang, pilihlah. Kalian bisa bertahan atau kalian akan menjadi bagian dari kami." Rino menelan ludah, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir. Tidak ada lagi jalan kembali. Mereka hanya bisa maju, atau hancur selamanya. Tapi saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Patung itu tiba-tiba retak, pecah menjadi serpihan kecil, dan bayangan besar di belakangnya mulai menghilang. Rino, Dewi, dan Agus terdiam. Apa yang terjadi? Apa ini akhir dari kutukan yang mengikat mereka? Mata Rino terbuka lebar. Semua yang mereka rasakan, semua yang mereka takuti, ternyata berakhir begitu saja, dengan cara yang tak terduga. Namun, saat mereka merasa sedikit lega, bau busuk itu kembali hadir. Kali ini, lebih dekat, lebih nyata, dan mereka tahu bahwa kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Tamat.